Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada subuh hari ini kita dapat bertemu dan dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya marilah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan gelap gulita ke jalan terang menerang. Hadirin jamaah subuh yang saya muliakan, kita adalah manusia yang hidup di dunia ini perlu selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dengan interaksi ini kita akan selalu berbuat yang baik. Dengan perbuatan yang baik itu mungkin saja bisa kita senang, bisa kita gembira, dan bisa kita bahagia. Mungkin pada hari ini ataupun pada pagi ini saya angkat sedikit mengenai kebahagiaan dan kebaikan penuh nikmat. Ya. Jamaah subuh yang saya muliakan, saya mengambil contoh yaitu seorang pakar kepemimpinan, yaitu Margaret adalah istri John Maxwell. Itu menjadi pembicara tentang kebahagiaan. Maxwell sang suami duduk mendengarkan di bangku paling depan. Selesai ceramah, pada sesi tanya jawab, seorang ibu mengacungkan tangannya dan bertanya, "Mrs. Margaret, apakah suami Anda membuat Anda bahagia?" Seluruh ruangan langsung terdiam. Margaret mengatakan tanpa berpikir sejenak, dan kemudian menjawab, "Tidak." Seluruh hadirin terkejut. "Tidak," katanya sekali lagi, "John Maxwell tidak bisa membuatku bahagia." Hadirin langsung menoleh ke arah Maxwell, sang suami. Maxwell pun juga menoleh-noleh seakan-akan mencari pintu keluar. Rasanya ingin cepat-cepat keluar. Kemudian Margaret melanjutkan, "John adalah seorang suami yang sangat baik. Ia tidak pernah berjudi dan mabuk. Ia seorang suami yang setia, selalu memenuhi kebutuhan saya, baik jasmani maupun rohani. Tapi tetap dia tidak bisa membuatku bahagia." Ya. Seorang yang hadir bertanya, "Mengapa demikian?" Karena tidak seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaanku selain diriku sendiri. Jawab Margaret menjelaskan, tidak ada orang lain tidak bisa membuat kita bahagia. Yang bisa membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri.
Kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kalau kamu selalu bersyukur, tidak mengeluh, tidak pernah punya perasaan minder, dan tidak mengasihi diri sendiri. Tidak negatif thinking, selalu berpikiran positif. Selalu berbuat baik kepada semua orang dan tidak punya musuh, tidak mencari kambing hitam. Kamu tidak akan merasa sedih. Saat Margaret mulai memutuskan untuk bahagia, maka keberadaan John menambahkan kebahagiaannya menjadi lebih besar lagi. Ini dilihat bahwasanya Margaret dia bahagia, tetapi begitu suaminya datang, begitu suaminya dia menjadikan bertambah bahagia dengan suaminya tadi. Pola pikir kita inilah yang menentukan apakah kita bahagia atau tidak, bukan faktor luar. Bahagia tidaknya hidup bukan ditentukan oleh seberapa kaya dirimu, secantik apa istrimu, segagah apa suamimu, seberapa kaya kita, seberapa kesuksesan apa hidupmu. Bahagia itu pilihanmu sendiri. Kita mau bahagia atau tidak adalah pilihan kita sendiri, bukan orang lain. Pikiran adalah raja kehidupan. Bahagia atau derita berasal dari pikiran. Ya, kehidupan kita ini dari pagi sampai malam adalah meladeni pikiran. Karena dari pagi sampai malam apa yang kita lakukan yang baik atau yang buruk itu melalui pikiran kita. Kita saja begitu bangun sudah berpikir. Makanya kita berpikir harus selalu positive thinking. Maksudnya kita selalu baik berpikir. Karena kapan kita mulai sudah negative thinking, maka waktu selanjutnya akan terus begitu. Kemudian seorang, ini contoh yang lainnya. Ini saya hanya memberikan contoh saja, nanti kita ini. Contoh yang lainnya, seorang konglomerat dari Afrika memiliki lahan peternakan yang luas, di dalamnya ribuan sapi dan kambing. Beliau belum puas. Dia memiliki tambang emas, tapi dia belum puas dan belum bahagia. Dia ingin mencari kebahagiaan dalam hidupnya. Suatu hari dia bertemu seorang cacat yang tidak bisa jalan dan butuh makan. Seketika itu si orang kaya tadi ini memberikan makanan kepada si cacat, dan si cacat ini tadi melahap makanan itu dengan baik. Seketika itu juga si orang kaya ini merasa bahagia dengan pemberiannya yang apalagi namanya dimakan oleh orang cacat dengan bahagia. Nah, ini menandakan bahwasanya kebahagiaan itu memang apalagi namanya ada dari luar, tapi itu kebahagiaan itu dari diri kita sendiri. Makanya sesuatu itu kita mungkin saja kita bahagia dari luar, tetapi kebahagiaan yang dari luar itu akan menjadi rapuh bila kena musibah. Tapi kalau kebahagiaan dari dalam diri kita, apapun resikonya, apapun yang kena kita,
karena itu adalah dari diri kita sendiri, maka itu tetap kita bahagia. Ya, itu tetap kita bahagia. Ya. Kebahagiaan dalam Islam, ya ini dalam perspektif Islam, kebahagiaan yang hakiki dapat diraih saat manusia mengenali dirinya. Kita ketahui bahwasanya kita ini tercipta dari air yang tidak baik. Maksudnya air yang air mani itu tidak baik. Menjadi kita sekarang ini berarti dengan adanya kita ini harus kita ketahui bahwasanya kita ini siapa sih? Mesti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau ketahui siapa pencipta kita, maka lihatlah kepada diri kita sendiri. Bagaimana diri kita ini? Sudah pantaskah kita bisa mengatakan kita hebat? Karena tidak ada orang, kalau seorang hebat itu, dia tidak pernah katakan dirinya dia hebat. Begitu juga kalau seorang pintar tidak akan mengatakan dirinya pintar, tapi orang lainlah yang menilai bahwasanya orang ini kuat, orang ini pintar. Makanya kita ini sebagai manusia, yaitu harus selalu memandang bahwasanya diri kita ini adalah lemah, diri kita ini adalah tidak mampu. Nah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa seperti ini. Kemudian kebahagiaan menurut Hamka bahwa kebahagiaan itu sejatinya bukan berasal dari luar diri, tetapi dari dalam kebahagiaan yang datang dari luar. Yaitu kerap kali hampa dan palsu orang yang menumpukan kebahagiaannya. Padahal hal-hal yang berasal dari luar diri acap kali merasa ragu, ya, kecewa, cemburu, dan putus harapan. Ya bisa saja kebahagiaan itu dari luar muncul yang namanya kecemburuan, muncul yang namanya kekecewaan, muncul yang namanya ragu, karena kebahagiaan itu bukan dari dirinya sendiri, itu dari orang lain. Kemudian selanjutnya kebahagiaan yang diinginkan Islam, barangkali kita akan didiskusikan nanti. 5 cara mencapai kebahagiaan hidup dalam Islam. Yang pertama, kenali Tuhanmu. Semua makhluk hidup dan alam semesta berasal dari Allah. Kemudian berdoa. Jika kita menginginkan sesuatu, berdoa adalah cara yang terbaik. Yang keempat, berbuat kebaikan. Habiskan waktumu untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian cari pengampunan. Ya, jangan harus selalu kita memohon ampun. Selalu ingat Tuhan, selalu ingat itu bisa menjadi buruk. Ya. Kemudian selanjutnya masalah kebaikan. Kebaikan seseorang, orang baik tidak akan berhenti berbuat baik meskipun kebaikannya tidak dihargai, sebab yang ia cari bukan balasan dari manusia, tetapi itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang baik selalu peduli terhadap sesamanya.
Meskipun banyak orang yang tidak senang apa yang dia lakukan. Orang baik selalu mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Ia lebih mengutamakan orang lain sebab ia yakin Allah memberikan pahala yang berlimpah. Orang baik itu tetap baik meski tidak terlihat oleh mata manusia, sebab ia yakin Allah menilainya ampunan lewat kebaikan yang ia lakukan. Orang baik akan terus berbuat baik karena ia berbuat bukan untuk dinilai oleh manusia, tetapi akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baik selalu menyenangkan ketika ia hadir di tengah-tengah manusia. Jika ia pergi, manusia merindukannya. Jika ia datang kembali, manusia bahagia dan merasa gembira. Maka dari itu, jadilah orang baik, walaupun tidak semua orang menganggap kita baik. Karena bukan penilaian manusia yang kita harapkan, tapi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabal akhirati wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Imran ayat 148. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya, dengan kedua, baik kebahagiaan dan kebaikan itu penuh nikmat di dalamnya. Walaupun kita barangkali tidak tidak bisa kita ungkapkan, tapi orang yang merasakan, kita sendiri yang merasakan bagaimana sebetulnya itu kebahagiaan, bagaimana sebetulnya itu kebaikan. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana kebahagiaan dan bagaimana kebaikan, maka disitulah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja dulu, mungkin kita akan diskusi. Ya, mohon maaf, mungkin yang baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apa yang saya katakan itu salah, itu adalah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.